Halo sahabat Sriwijaya, sekarang kita berada di PT Hektarum Kebun Mesuji bersama Bapak Renhat Manurung. Beliau adalah asisten divisi 3 Kebun Mesuji. Pak Renhat, sekarang kita berada di blok berapa, Pak? Ya Bu, jadi kita ini sekarang berada di blok 00 tahun tanam 2017. Blok 00 tahun tanam 2017. Ada berapa luas Pak di sini, Pak? Jadi luas ini seluas 73,29 hektar. 73,29 hektar. Varietasnya kalau boleh tahu varietas apa nih Pak? Karena saya lihat ini buahnya warna orange ya Pak ya? Ya betul Bu, jadi seperti yang sudah kita lihat sekarang ini, terlihat di sini buah Pirescen Bu. Jadi di sini kita tanam varietas SK1 Bu. Seluruhnya tadi Pak? Betul, seluruhnya SK1 di luas 73,29 hektar tadi. Dengan seluas itu nih Pak, Bapak kalau boleh tahu nih, rotasi panennya berapa hari sih Pak? Ya Bu, jadi untuk kebun Mesuji di divisi 3 itu kita sudah menerapkan yang namanya BMP, Base Management Practice. Wow. Jadi untuk panen kita di sini kita lakukan 4 rotasi. Jadi 6/7 itu udah masuk panen. Jadi dalam sebulan kita maksimalkan 4 rotasi panennya. 4 rotasi. Itu sahabat Sriwijaya, 4 rotasi dalam sebulan. Berarti seminggu sekali ya Pak ya? Pasti Betul. panen masuk ke sini. Betul, seminggu sekali masuk panen. Jadi ini Pak ada pertanyaan nih Pak dari sahabat Sriwijaya kita Pak. Nah, bertanya terkait dengan kriteria matang panen seperti apa sih Pak ketika kita mau manen yang buah warna orange? Karena ada beberapa kendala seperti katanya Pak belum berondol Bu, atau kadang kita mendapati komen seperti ini, ada masih mentah Bu, masih hijau. Nah, kriteria matang panen itu seperti apa Pak? Ya Bu, jadi memang SK1 ini atau Pirescen ini memang agak unik Bu ya. Karena memang secara fisik, secara kasat mata kita lihat di pokok, memang dia kalau dia posisi mentah itu memang masih hijau. Iya. Lain dengan yang dengan buah yang biasa itu hitam. Gitu. Jadi ini SK1 atau Pirescen ini dia itu mentahnya hijau, ini bisa kita lihat hijau. Nah, nanti kalau dia sudah matang, dia akan berwarna orange. Nah, cuman kita di sini di Kebun Mesuji, yang namanya kriteria matang itu harus ada berondol. Nah, untuk tanaman muda, bila 5 butir di piringan itu sudah matang, gitu Bu. Jadi nggak ragu-ragu lagi ya Pak ya? Sudah pasti matang dan tidak ditolak pabrik Pak? Tidak ditolak pabrik. Ya, seperti itu sahabat Sriwijaya. Ada lagi nih Pak, pertanyaan dari sahabat Sriwijaya kita Pak. Jadi kendala sekarang itu Pak, berapa pelepas sih yang harus dipertahankan Pak sebenarnya ketika kita sudah mau panen nih Pak? Nah ini kan kita di tahun tanam 2017 Pak. Nah cara ngitung pelepahnya itu bagaimana Pak? Yang bisa untuk memandu petani lah Pak, oh segini harus dipertahankan. Ya Bu, jadi kan ini tahun tanam 2017 Bu ya. Jadi umurnya sudah 8 tahun. Ya, berarti kalau 8 tahun kan sudah TM5 gitu. Jadi untuk tanaman muda ini, kita itu jumlah pelepah itu yang harus kita pertahankan itu minimal 56 pelepah dengan Songgo 2. Songgo 2 kalau ditanam 2017 ya? 2017 ataupun tanaman muda, TM muda, bisa dipanggil begitu. Nah Pak, saya lihat nih Pak ya, kalau misalnya panen ya Pak turun buah, otomatis kan nanti ada brondolan jatuh ya Pak ya. Nah, terus ini piringannya lumayan bersih Pak. Gimana sih Pak tipsnya untuk perawatan Pak? Karena terkendala kan akan mempengaruhi nantinya ya Pak ya. Losis ya Pak kalau kita sebut ya brondolan tertinggal itu gimana sih Pak? Perawatannya gimana? Ya Bu, jadi untuk perawatan kita di sini ada lakukan yang namanya manual dan cemis. Jadi untuk manual kita lakukan piringan manual, ya buka piringan, dan juga gawangan manual untuk membuka gawangan manual supaya jangan ada tumbuh gulma yang lain gitu. Nah setelah kita lakukan manual, kita follow up dengan cemis, gitu cemis. Jadi ada piringan cemis dan gawangan cemis begitu Bu. Kalau boleh tahu nih Pak, rotasinya berapa kali sih Pak dalam setahun untuk yang manual? Kemudian yang masuk rotasi cemisnya berapa kali nanti Pak? Ya Bu, jadi untuk gawangan manual itu kita lakukan dua kali dalam setahun. Tapi kalau untuk piringan manual kita lakukan sekali setahun, begitu. Dan untuk piringan cemis, gawangan cemis
Itu kita lakukan kalau piringan manual, piringan cemis kita lakukan 3 kali dalam setahun. Dan untuk gawang cemis kita lakukan 2 kali setahun. Nah, Pak, saya juga penasaran nih, Pak. Bukan hanya sahabat Sriwijaya, Pak. Ini kalau boleh tahu nih, Pak, berapa sih, Pak, produksi Bapak tahun kemarin di tahun tanam 2017 ini, Pak? Kemudian berapa kilo sih, Pak, Bapak dapat BJR-nya, Pak, untuk tahun tanam sekarang, dan produksinya berapa, Pak, sudah? Ya, Bu. Jadi untuk pencapaian tahun lalu di tahun 2024 kita di sini sudah mencapai 34,2 ton per hektar per tahun. Gitu. Jadi untuk target bulan tahun ini 2025 kita diminta 35 ton per hektar per tahun. Dan untuk BJR di sini Bu sudah mencapai di angka 15,5. 15,5 kilo. Betul, 15,5 kilo per tandan. Produksinya sudah 34,2 tahun lalu, sahabat Sriwijaya, di umur 7 tahun ya, Pak, ya? Betul. Di umur sekarang tahun 2025 di umur 8 tahun ditargetkan ya, Pak, ya? Betul. 35. Ditargetkan 35 ton per hektar per tahun. Nah, dengan BJR 15 kilo tadi, Pak. Betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas diskusinya hari ini, Pak, Ya, serta sharingnya. Bagi sahabat Sriwijaya nih yang masih penuh dengan tanda tanya, boleh ditulis di kolom komentar ya, sahabat Sriwijaya. Kalau masih penasaran nih produksinya bagaimana, boleh tulis di kolom komentar. Dadah, benih Sriwijaya. Benih unggulan di semua lahan.